Yo, selamat pagi Sobat Ayamer pecinta channel peternakan Blorok. Pada minggu yang cerah ini, admin akan membahas berbagai jenis pakan penggemuk ayam yang sudah kami praktekkan di channel ini tentunya ya, bukan ngawur loh ya. Sehingga Sobat Ayamer jika ingin melihat prakteknya cukup klik link aja yang ada di dalam deskripsi video ini. Nah, untuk pembahasan kali ini Sobat Ayamer akan disuguhi dua jenis bahan pakan. Yang pertama harus beli atau pabrikan. Yang kedua adalah bahan pakan yang bisa didapatkan dengan gratis atau non pabrikan. Untuk bahan pakan yang memerlukan modal namun hanya sekali beli kemudian harus dipelihara dulu, itu dimasukkan saja pada list non pabrikan ya, biar gak ribet. Langsung aja, don't wait for long time again. Ayo kita bahas semuanya. Pertama adalah bahan pakan pabrikan dulu. Oke, di dalam layar monitor ini kita bisa lihat berbagai jenis suplemen dan juga vitamin ayam seperti antisnotrimizin, vitabro dan lain sebagainya. Termasuk Vitacik ada di situ juga ya. Nah, suplemen-suplemen ayam ini memang penting untuk diberikan ke ternak ayam kita agar metabolismenya menjadi semakin bagus, kesehatannya terjaga, terjauh dari bibit penyakit, dan juga ayam-ayam ternak kita itu nafsu makannya tinggi sehingga mereka cepat gemuk. Namun sekali lagi ini pakan pabrikan yang harus beli. Ya, kalau untuk yang tidak beli ya pakai jamu ayam saja, sudah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya. Nah, ini bukan pakan ya, ini termasuk suplemen atau obat. Saya klarifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk suplemen-suplemen ini tergantung apa yang dibutuhkan, mulai dari obat, mulai dari suplemen penambah nafsu makan, mulai dari juga suplemen-suplemen untuk memperlancar atau merangsang sistem metabolisme ayam. Ada banyak macamnya ya Sobat Ayamer. Berikutnya yang perlu kita sediakan untuk penggemuk ayam dari pabrikan itu adalah FOR ya. Ini ada High Profit 512 Bravo. Sama seperti 511, FOR seperti ini, sejenis ini adalah FOR yang bisa digunakan sebagai pembesar atau penebal daging ayam. Ada juga BR11 untuk ayam broiler dan juga BR jenis yang lain, ada BR7, ada BR14 dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Ada juga FOR THS yang selain bisa digunakan untuk penggemuk ayam juga bisa digunakan sebagai perangsang telur ayam biar cepat memproduksi. Nah, FOR ini ada macam-macam juga ya, di pabrik, di toko itu Sobat semuanya tinggal pilih mana yang harganya paling terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan ayam Anda. Kalau untuk penggemuk ayam ya saya sarankan 511, tapi itu mahal, bisa pakai BR11 yang harganya sedikit lebih terjangkau karena BR11 itu dibuat khusus untuk ayam broiler sehingga bisa mempercepat penebalan daging ayam. Bisa diaplikasikan juga di ayam kampung dan juga ayam chopper. Selanjutnya ini adalah tepung ikan. Nah Sobat semuanya sebenarnya tahu nggak sih tepung ikan itu dibuat dari apa? Ya, tepung ikan dibuat dari tulang-tulang ikan yang berasal dari tambak atau pengasapan ikan. Jadi kalau ada orang yang buat itu ya ikan gereh atau ikan asin, ikan tongkol itu biasanya kan dipisah dari tulangnya. Nah, duri ikan ini nanti diseleb halus menjadi tepung ikan. Ada juga biasanya ikan kering, tapi bukan ikan asin ya, kandungan garamnya sedikit, itu juga yang sudah reject atau sudah tidak laku di pasaran itu akan digiling sebagai tepung ikan. Tepung ikan memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bahkan FOR ayam yang sebelumnya ditampilkan di layar monitor itu juga bahan campurannya adalah tepung ikan. Jadi tepung ikan ini adalah inti dari segala jenis pakan ayam pabrikan. Sehingga tepung ikan memang sudah tidak diragukan lagi bisa menggemukkan ayam-ayam kita. Kedua adalah bahan pakan non pabrikan atau bahan pakan yang tidak dibuat menggunakan mesin pabrik. Yang pertama laron Sobat Ayamer ya. Kalau biasanya di musim hujan, di awal musim hujan itu laron biasanya berterbangan di dekat lampu. Coba ya kita jebak saja pakai lampu dan wadah khusus, pakai lampu yang ditaruh di tanah dengan wadah khusus atau di celong. Kami juga pernah mempraktekannya, link ada di deskripsi. Laron ini sebagai sumber protein ayam, bahkan sampai sayap-sayapnya itu kalau dimakan ayam bisa menggemukkan karena seluruh tubuh laron itu terdiri dari protein dan juga lemak hewani. Kandungannya pun juga sangat tinggi.
Laron biasa muncul di musim hujan, jadi pengaplikasian pakan ini hanya bisa dilakukan di musim hujan awal biasanya ya. Kalau di musim hujan akhir, laron sudah habis karena mereka sudah siklus hidupnya sudah tinggal menjadi ratu rayap di koloni yang baru. Setelah laron ada rayap, sobat ayam merdah. Rayap ini nggak mungkin toh kita nyeroi rayap satu persatu seperti kita nyeroi ikan atau panen apa gitulah. Cara mendatangkan rayap ke kandang kita itu cukup dengan dijebak dengan ranting-ranting pohon atau biasanya menggunakan daun tebu yang dikeringkan. Daun tebu yang kering itu ditumpuk saja di kandang dengan rapi, kemudian dibiarkan begitu saja. Itu lama-kelamaan akan mengundang datangnya rayap. Ayam akan ceker-ceker di sekitar daun tebu itu untuk menikmati gurihnya rayap. Nah, rayap ini memiliki kandungan protein dan juga lemak yang sama seperti laron, sehingga cukup bagus sebagai trik murah penggemuk ayam. Rayap dan laron itu sama ya. Kemudian ada daun lamtoro. Berbagai ahli kesehatan ternak dan juga ahli peternakan itu sudah banyak yang merekomendasikan bahwa daun lamtoro itu memiliki kandungan protein yang tinggi, tapi harus diberikan dalam keadaan kering, jadi dijemur dulu. Kalau daun lamtoro yang basah itu kandungan nitrogennya terlalu tinggi dan itu kurang bagus juga untuk diberikan ke ayam. Jadi ada porsinya sendiri. Kami sudah pernah membahas daun lamtoro di channel lain, linknya ada di channel ini, tapi di video lain yang linknya sudah ada di deskripsi. Berikutnya rumput azolla, ini yang terbaru dibahas di peternakan blorok. Kami baru saja menangkarkan rumput azolla. Untuk penjelasan lengkap tentang manfaat dan juga kandungan dari rumput azolla bisa lihat link dari video di deskripsi, karena kami sudah menjelaskan lebih detail di sana. Selanjutnya ada ular kilan atau ular keket. Nah, ini kalau yang gadis-gadis, emak-emak, woman pasti akan merasa merinding melihat ular ini ya. Ular sejenis ini atau ular kilan ini biasanya muncul pada saat panen kedelai atau panen sayur mayur, karena mereka adalah jenis pemakan daun sayuran. Jadi kalau nggak daun sayuran biasanya ya juga nggak mau. Nah, kalau memang sobat ayam punya lahan pertanian yang sedang diserang hama ular keket ini, jebak saja ularnya atau dikumpulkan pakai itu ya, karung bagor itu, dirontok-rontokkan kemudian ditadahi atau ini ya, biar jatuh ke dalam permukaan bagor itu, nanti dikumpulkan ke dalam plastik kemudian diberikan ke ayam. Ular keket ini memiliki kandungan protein yang tinggi juga sama seperti laron, dan apabila sudah menjadi kepompong itu makan lebih mudah dikumpulkan lagi. Biarkan ayam mematuk-matukinya atau bisa kita kumpulkan secara manual karena belum ada alat yang khusus digunakan untuk mengumpulkan ulat ya. Tapi admin juga pernah mencoba mengumpulkan ulat ini, dapat satu gayung itu ya cukup banyak lah, kluget-kluget gitu ya, kayak pakan burung itu. Nah, tak lemparkan ke ayam itu, dihabiskan semuanya dan memang efeknya bagus. Ayam lahap makan dan ayam suka. Kalau memang lebih rajin lagi mengumpulkan ular semacam ini ya mungkin efek gemuknya akan terlihat signifikan sekali. Selanjutnya adalah siput sawah atau bekicot juga boleh. Jadi siput sawah dan bekicot itu sama, memiliki kandungan protein yang sama karena mereka adalah jenis moluska darat ya, moluska air tawar. Siput sawah ini biasa muncul di musim tanam padi dan juga di musim hujan awal. Boleh juga ditangkarkan di dalam kolam kubangan khusus dengan pakan daun pisang yang masih basah atau masih hijau. Siput sawah dan juga bekicot itu bisa juga digunakan sebagai pakan alternatif untuk menggemukkan ayam. Caranya bisa diberikan langsung saja sampai kelontongannya itu ya, tangkarnya itu dilemparkan. Tapi bisa juga ditumbuk dulu pakai batu, dilemparkan ke ayam, nanti ayam akan mematuk-matuk dagingnya. Bahkan sampai ke jeroannya siput itu dimakan sama ayam. Efeknya apa? Efeknya bisa menggemukkan daging atau mempertebal daging ayam kita. Ini sudah direkomendasikan juga oleh ahli-ahli peternak. Kita tinggal merangkum saja. Nah, siput sawah dan juga bekicot ini selain bisa ditangkarkan, bisa ditangkap di alam bebas, juga sebenarnya sudah ada serbuknya. Tapi saya mencari rekomendasi merek serbuk bekicot yang bagus untuk pakan ayam ini masih belum muncul di Google. Adanya tepung ikan, tapi
sudah ada yang mencoba untuk memproduksi tepung bekicot atau tepung siput sebagai campuran pakan ayam. Sobat cari rekomendasi sendirilah di toko pakan ayam, coba tanya-tanya, biasanya ada yang tahu kalau di pasar ternak modern. Ya, ini andalan dari channel peternakan blorok karena peternakan blorok sudah menangkarkan sendiri, yaitu ikan centol atau iwak endol. Kalau orang Magetan Jawa Timur bilang iwak endol, biasa tinggal di parit-parit kecil atau di persawahan. Ikan centol ini sangat mudah sekali ditangkarkan, ditaruh di kubangan air atau di kolam saja, nanti akan beranak pinak sendiri. Tapi pastikan airnya bersih agar pada saat kita memanen ikan centol itu tidak tercampur dengan sampah. Ikan centol itu lebih bagus dari tepung ikan karena kandungan nutrisinya masih utuh, ikan segar, dan ayam itu luar biasa. Lihat dokumentasi kami di link yang ada di deskripsi tentang pengembangbiakan ikan centol dan cara pemberian pakan ikan centol. Berikutnya ini adalah lele, tapi bukan lele loh ya. Jadi karkas atau usus dari lele itu sebagai campuran bahan ransum pakan, itu bisa juga digunakan sebagai penggemuk ayam. Nggak perlu pur, nggak perlu tepung ikan, itu karkas lele juga bagus. Jadi kalau bisa kita kreatif, itu membuat kolam lele di dekat kandang ayam seperti yang dilakukan oleh admin zaman dulu ya. Lihat di channel-channel sebelumnya, di video-video sebelumnya. Jadi ikan lele ini bisa tumpang sari dengan ayam. Misalkan ada ayam mati, dibakar dulu, kemudian dilemparkan ke kolam lele, bisa dijadikan pakan lele, dan lele pun juga cepat gemuk. Dan pada saat lele nanti panen, diambil dagingnya, dijual dagingnya pada para pengepul, itu bisa diambil juga ususnya atau karkasnya, itu diberikan ke ayam, bisa sebagai bahan penggemuk ayam. Jadi mereka itu sebenarnya saling melengkapi. Boleh dicoba. Lele selain bisa ditangkarkan juga di alam liar masih banyak. Jadi biasanya kalau nggak di alam liar kita kesulitan, biasanya admin juga minta ke pasar-pasar. Jadi ada penjual daging lele itu, langsung aja nanti limbah lelenya diminta, itu biasanya boleh gratis, tapi harus diberikan pada hari itu juga, karena kalau enggak gitu busuk besoknya. Berikutnya adalah maggot BSF. Admin peternakan blorok juga pernah meliput pembuatan, penangkaran, dan juga penjebaan maggot BSF. Silahkan lihat linknya yang ada di deskripsi. Maggot BSF adalah sumber protein yang sangat luar biasa, bahkan sudah diternakkan oleh para peternak maggot. Sudah diakui secara internasional bahwa maggot BSF adalah jenis pakan penggemuk dari berbagai jenis ternak, baik lele, bebek maupun ayam. Sudah tidak diragukan lagi dan tidak butuh penjelasan terlalu banyak karena linknya sudah ada di deskripsi. Silahkan pelajari sendiri saja di sana. Nah, sobat ayamer, itulah macam-macam bahan pabrikan dan non pabrikan yang bisa digunakan sebagai penggemuk ayam. Tentu saja sudah dengan plus minus yang admin sebutkan tadi ya. Triknya adalah persiapan dulu yang matang. Jangan asal terjun ke dunia peternakan tanpa manajemen risiko yang akurat. Selain itu, persiapan untuk bahan non pabrikan juga minimal 3 bulan sebelum terjun ke dunia peternakan. Semisal ikan centol juga harus dibiarkan dulu di kolam. Maggot BSF juga harus dibiarkan dulu di media-media penjebak atau pembiakan maggot. Siput sawah dan begitu juga harus menunggu musim, tapi bisa juga diternakkan di dalam kolam-kolam khusus. Sekian dulu ya sobat ayamer, semoga liputan kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah, dan salam untuk gadis cantik yang ada di dekat rumah Anda. Sekian.